Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah. Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Yusuf Mansur, dan alhamdulillah alamin. Seperti janji Ali tadi, kita sudah kedatangan Neng Zulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Boleh dibuka? Boleh ya. Iya. Baik, sedikit Ali ingin informasikan bahwa Neng Zulfa ini memiliki bisnis travel ya. Ada fashion juga. Dan pasti datangnya Neng Zulfa ke sini insya Allah akan memotivasi kita bagaimana perjalanan beliau sampai akhirnya beliau memiliki travel dan fashion ya. Baik, silakan Neng Zulfa, ini perjalanannya pasti kan nggak semudah yang kita gambarkan kan. Gimana sih sampai akhirnya punya 2 bisnis besar ini? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih untuk waktunya. Jadi saya akan sharing perjalanan bisnis saya, up and down bisnisnya ya. Sebenarnya saya dulu itu seorang guru honorer. Guru honorer di salah satu pesantren di daerah Banten. Nggak tanggung-tanggung, 10 tahun. 10 tahun jadi guru honorer. Iya, 10 tahun jadi guru honorer di Boleh pesantren. dibocorin nggak berapa tuh bayarannya, nggak boleh ya? Malah nggak dibayar. Oh, malah nggak dibayar? Oh, Masya Allah. Ya, kita mengabdi ya di sana 10 tahun. Ada gajinya sebenarnya Ustadz. 200.000 tapi dirapel. Ya Allah, sebulan. Agak dirapel setahun, 6 bulan gitu. Ya Allah. 6 bulan itu baru Baik, dibayar. baik. Tapi alhamdulillah menikmati sih. Menikmati suasana di pesantren, mengajar para santri di sana ya. Mungkin ini yang dinamakan sedekah ilmu kali Ustadz ya. Sedekah ilmu dan berkah. Ya, Ini dia iya. berkah. Ya alhamdulillah kemudian saya hijrah ke Jakarta karena ingin melanjutkan pendidikan. Saya hijrah, kemudian melanjutkan kuliah yang sempat tertunda ya. Kemudian juga mengabdi di salah satu manajemen Ustadz. Jadi nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh karena background saya pesantren, pekerjaan yang mungkin waktu itu cocok di manajemen Ustadz. Ya. Nah, cikal bakal saya akhirnya mempunyai tour and travel. Kantor Ustadz itu, manajemen Ustadz berdampingan dengan kantor travel. Ya, berdampingan. Nah, ada salah satu tamu yang Ini ada gambarnya ya waktu. oh iya itu. Oh, ini umroh nih ya? Ya umroh dengan Bunda Erli sahabat saya, ada itu dengan para Widih, jemaah. guru honorer naik pesawatnya bisnis kelas. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ribuan Orang kaya. Hey. Ini pesawat jet ini? Iya, private jet. Alhamdulillah dapat kesempatan diundang ke Malaysia, terus kita lunch meeting. Lunch meeting, Bu. Tahu nggak lunch meeting? Iya. Bahasa lu susah. Lunch meeting tuh rapat sambil makan siang, cuman bukan di sini, di udara. langit. Iya, di langit. Naik pesawat jet. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, boleh dilanjutkan? Oke, kemudian ada klien salah satu travel itu yang tidak dapat jadwal tuh. Nah, nyasarlah ya ke kantor manajemen dakwah gitu kan. Akhirnya ketemu saya, ngobrol-ngobrol, inisiatif membantu ibu tersebut untuk mencarikan travel agent yang amanah. Singkat kata ibu itu akhirnya berangkat dengan travel yang saya rekomendasikan gitu. Ini namanya pentingnya silaturahmi ya. Saya keep kontak dengan ibu tersebut dari 1 orang jemaah. Itu awalnya saya makelar, freelance. Jadi belum punya travelnya ya, hanya menyampaikan aja Iya, ya, bawa-bawa iya. jamaah ya. Iya begitu. Akhirnya kepuas ibu tersebut, repeat order. Akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya singkat ceritanya bisa punya travel sendiri dari pengalaman menjadi agent atau marketing freelance di salah satu travel agency. Masya Allah, jadi sekarang sudah punya travel sendiri. Alhamdulillah. Amal apa tuh yang diyakini sama Neng Zulfa sampai bisa di posisi ini? Iya. Yang kira-kira bisa diikuti sama pemirsa? Ya kita kan sedekah ya Ustadz ya, selain sedekah dengan harta, kita juga sedekah dengan ilmu Tenaga, gitu ya. ya. Kemudian positive thinking sama
apapun ya, kita kan itu persangka hambanya. Ini lanjut lagi nih Ustaz. Boleh, silahkan. Nah, up and down-nya di bisnis travel ini kan kita saat ini mengalami Corona nih. Corona ya. Berarti nggak ada pemberangkatan ya? Betul, ini ujian semua pengusaha tour and travel. Kita menyebutnya akademi COVID. Akademi COVID. Cakep, Kita cakep, kan cakep. belajar di sini, belajar bagaimana selalu berikhtiar dalam kondisi apapun. Akademi artinya kita belajar bagaimana menghadapi challenge ini, terutama kita pengusaha travel yang kena sekali, ya bukan lagi penurunan omset, tapi off. Bener. Ya, umroh ditutup ya. Jadi ada berapa ribu jemaah yang harus saya berangkatkan dan sudah terjadwal di Oktober tahun kemarin, akhirnya Cancel. postpone, cancel. Nah itu kan berarti challenge ada ya. kerugian nggak sih kalau gitu-gitu? Kita Memberikan kan ada pengertian kali ya? mengembalikan uang jemaah ya, harus mengembalikan uang jemaah secara utuh karena saya sendiri kan travelnya sudah booking sampai 1 tahun ya, Iya, sampai iya. akhir tahun kemarin. Tapi Iya. kan qadarullah kita tidak Iya. bisa berangkat seperti itu. Baik, ini merambah ke fashion sedikit mungkin bisa diceritakan? Ini juga pengalaman sedekah saya ya, benar-benar Allah tuh membayar langsung gitu loh. Saya sampai merinding. Jadi saya nggak kebayang dulunya mau pivot bisnis fashion. Saya tuh bingung bisnis apa gitu. Sedangkan saya kan punya karyawan yang harus ditunaikan haknya kan. Seperti ya Allah bagaimana dengan karyawan-karyawan saya begitu kan. Nah kemudian saya iseng. Waktu itu kan lagi gencar-gencarnya lockdown ya, 3 bulan kemarin itu Iya, kan. lockdown. Akhirnya saya mencoba untuk mensedekahkan, sebelumnya saya ada fashion tapi hanya cuman main-main aja gitu ya, nggak serius gitu kan. Iya. Nah saya sedekahin semua baju fashion saya untuk korban COVID. Saya kerjasama dengan salah satu lembaga sosial, saya sedekahkan semua. Waktu itu saya kepikir bagaimana saya caranya membantu korban COVID gitu. Tapi Allah langsung membayar apa yang saya sedekahkan. Allahu Akbar. Ini real, jadi saya juga benar-benar Masya Allah ini benar-benar ya gitu kan. Sedekah itu gak usah ragu-ragu, berapapun kita sedekahkan. Apa yang kita punya, apa yang kita cintai kita sedekahkan. Itu kan menguji keyakinan kita ya. Yakin gak dengan balasan Allah gitu kan. Nah itu saya sedekahkan semuanya. Tidak jauh dari situ saya sedekah puasa ya tahun kemarin, dan bulan Juli saya iseng untuk posting baju-baju fashion punya teman bukan punya saya, dan booming langsung. Masya Allah. Langsung 3.000 piece saya keluarkan. Jadi 3.000 berkali lipat dari apa yang saya sedekahkan. Masya Allah. Baik, Ini terima kasih Neng Zulfa. Mungkin ada sedikit yang ingin Guru sikapi? Nggak ada, nanti aja. Oke, baik. Luar biasa. Aduh, ini kita udah mulai termotivasi banget ya. Everyday setiap hari dengan acara ini insya Allah akan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita.